Puji nama Tuhan, Shalom. Bapak saudara yang ada di ruangan Zoom, kita kembali lagi bersama-sama untuk beribadah secara online. Dimanapun kita berada, kita percaya hadirat Tuhan menyertai setiap kita, amin. Mari kita satukan hati dalam doa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur sore malam hari ini setiap kami umat-Mu berkumpul bersama-sama Tuhan, untuk menaikkan pujian penyembahan kami bagi Engkau Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami mau datang memuji menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan Yesus tempat perlindungan setiap kami, sumber kekuatan setiap kami. Hadirat-Mu melingkupi setiap kami, melingkupi setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Roh-Mu terus bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk memuji menyembah Engkau, nama di atas segala nama. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Kita percaya sukacitanya adalah sumber kekuatan buat setiap kita, amin. Yang bersukacita tepuk tangan bersama-sama dong. Mari katakan, pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. katakan kasih-Mu, Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. tepuk tangan bersama-sama. Mari kita ke pujian. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Katakan kasih-Mu, Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. mari umat yang bersukacita tepuk tangan bersama-sama, haleluya. Kami puji nama-Mu, karena Kaulah sumber perlindungan setiap kami Tuhan. Oh, katakan kasih-Mu, Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam
bersama-sama. Sukacitaku, yang bersukacita sorakan haleluya. Kami mau bersukacita lebih lagi, karena Tuhan Yesus sumber kekuatan setiap kami. Haleluya. Yang percaya katakan, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Katakan tanganmu, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku, kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Sebab ku tahu kau beserta. Engkau Allah beserta kami, Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Bahwa kami berjalan bersama dengan Engkau, Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan nyatakan, berjalan bersamamu, kami tak gentar, tak akan ku gentar. Ada tanganmu Tuhan, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Mari dengan iman nyatakan, kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, kau kekuatanku, amin, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Sebab ku tahu kau besertaku, Yesus jaminan hidup. Kau kekuatan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Sebab ku tahu kau beserta. Panggil namanya, Yesus jaminan hidupku. Yesus jaminan hidupku. Oh, oh. Sorakan haleluya. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Allah sumber kekuatan setiap kami. Kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu sampai pada hari ini Tuhan. Mari dengan mengangkat tangan naikkan ucapan syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kekuatan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan, Kau sertai langkah hidup kami. Kau beri kekuatan. Terima kasih. Dalam kelemahan setiap kami, kuasa menjadi sempurna Tuhan. Engkau Tuhan Yesus sumber kekuatan setiap kami, tempat perlindungan kami. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kuasa-Mu nyata
di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mereka pujian dari awal katakan, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindungan setiap kami Tuhan. Kau menara dan perisai di hidupku. Katakanlah, Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Dengan musik saja, dengan pujian ini, sembah dalam roh syaralabayaralabo. Hanya Engkau Tuhan Yesus sumber kekuatan setiap kami. Apapun yang kami alami di hari-hari ini Tuhan, biarlah setiap kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan Yesus, tempat perlindungan kami, sumber kekuatan kami. Syaralabayaralaba, syaralabayatakalalaba. Mari angkat tangan kita bersama-sama, nyatakan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari sekali lagi nyatakan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku.
curahkan kekuatan yang baru dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, hanya Kau Yesus yang kami sembah, Juru Selamat perisai dalam hidup kami. Kau segalanya bagi kami Tuhan, kami menyembah-Mu. Syarabarabu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Kau penghibur kami, penghibur, pelindung, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Mari angkat tangan, nyatakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas kekuatan-Mu, selamanya Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari yang percaya angkat tangan kita lebih lagi, nyatakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan. Kami bersuka karena perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan, tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya.
Mari kita berdoa, kita sambut firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat hari yang indah. Percaya bahwa kesempatan ini kembali Roh Kudus akan melawat setiap hati, memberikan pengertian firman Tuhan, memperkaya hidup kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami terus ditopang, dipandu sama firman Tuhan dalam langkah hidup kami di tengah-tengah dunia penuh kegelapan ini. Terima kasih Bapak yang baik, kami sambut firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini firman Tuhan, saya berikan judul jubah kebenaran. Jubah kebenaran ini merupakan sebuah prinsip yang sungguh indah dalam firman Tuhan, karena ada 3 elemen yang Tuhan berikan kepada, atau Tuhan berikan dalam sebuah perumpamaan anak terhilang. Ketika anak itu kembali, anak itu diberikan jubah yang melambangkan jubah kebenaran. Kemudian Tuhan juga memberikan perumpamaan itu, digambarkan Bapa itu memberikan cincin, yaitu lambang otoritas, dan juga sendal atau sepatu, dan itu lambang daripada seorang anak. Jadi 3 hal ini ketika anak terhilang itu kembali kepada bapaknya, itu merupakan sebuah bagian daripada keselamatan atau atribut daripada keselamatan yang diberikan kepada kita juga hari ini. Kita diberikan jubah kebenaran, kita dibenarkan, kita diberikan cincin otoritas, kita diberikan otoritas itu di dalam nama Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Kita bisa menguasai kehidupan ini dengan benar, bahkan melawan apapun bahaya di depan kita, dan juga kita diberikan sebagai gelar atau sebagai status yang sungguh indah, yaitu kita adalah anak. Buka bersama-sama saya di Kejadian pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Kita mulai membahas tentang jubah yang pertama yang Tuhan berikan kepada manusia pada saat itu. Jadi jubah yang pertama yang Tuhan berikan itu ada di Kejadian 3 ayat 7 sampai 10, dan ini adalah sebuah jubah yang nantinya diberikan, dan jubah ini adalah jubah yang mengganti jubah yang manusia buat. Jadi kita bisa lihat di sini ada jubah yang manusia buat, dan kemudian jubah yang Tuhan berikan ganti jubah yang manusia buat. Ayat 7 mengatakan, maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka ini telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara, ya, daun pohon ara, dan membuat cawat. Ya, jadi daun pohon ara adalah jubah pertama, atau sebuah istilahnya pakaian yang pertama yang dikenakan kepada mereka sendiri, dan mereka mencari sesuatu yang mereka bisa pakai, karena di situ mereka pertama kali sadar bahwa mereka telanjang. Dan mereka merasa bahwa karena mereka malu, mereka mencari sebuah tutupan, dan yang mereka gunakan adalah daun pohon ara. Ini ada kesinambungannya dengan apa yang ditulis di Perjanjian Baru, karena semua yang ada di Perjanjian Lama itu merupakan gambaran daripada apa yang terjadi nanti di Perjanjian Baru, terutama kehadiran Sang Mesias, yaitu Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu baca kitab Kejadian sampai kitab Malaikai, itu semua ada kisah atau gambaran tentang metafor tentang Yesus yang akan hadir. Ayat yang ke-8 dikatakan ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, ya, yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Oke, perhatikan kalimat di manakah engkau. Di manakah engkau itu bukan sebuah kalimat yang Tuhan tidak tahu. Di manakah engkau itu bukan sebuah kalimat yang Tuhan tidak paham mereka ada di mana. Itu sebuah gambaran sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, dan biarlah saya mengambil waktu sebentar di sini supaya kita mengerti, karena ada sebuah kaidah dan sebuah kebenaran yang luar biasa di ayat ini. Ya, pertanyakan ini kepada kita, pernahkah kita kehilangan arah ketika bepergian menuju kepada rumah seseorang, misalnya? Ketika kita menghubungi orang tersebut dan minta arah atau jalan yang benar kepada tujuan tersebut, pertanyaan orang yang rumahnya akan kita tujui, itu biasanya akan menanyakan di manakah posisi kita. Betul ya? Posisi di mana gitu. Kemudian dengan informasi itu, dia bisa menuntun kita ke arah yang benar. Oh, kamu udah di situ ya? Oke, kalau gitu kamu tinggal maju sebentar, nanti ada KFC, kamu belok kiri, belokan pertama ke kanan, itu rumah saya di situ misalnya gitu.
Nah, ayat ini adalah sebuah ayat yang sedang mengatakan kepada kita manusia tuh kehilangan arah. Karena manusia kehilangan arah, manusia nggak ngerti harus kemana. Dan itu sebabnya Tuhan tanya, di manakah engkau? Di manakah engkau itu bukan berarti Tuhan nggak tahu kita di mana. Sekali lagi, Tuhan mau kita spill out, Tuhan mau kita kasih tahu sama dia bahwa keberadaan kita seperti ini supaya itu menjadi awal sebuah pemulihan. Kalau kita kasih tahu kepada rumah atau kepada orang yang punya rumah itu di mana kita sedang bepergian ke rumah itu, saya ada di sini, itu akan membantu kita supaya dia bisa menuntun kita ke jalan yang benar, supaya bisa sampai ke rumahnya. Nah, Tuhan selalu mencari orang yang terhilang dengan kasih karunia-Nya dia. Ya, bukan untuk dihukum, tapi untuk dipeluk dan diberitahu jalan pulang yang benar. Makanya dia tanya, di manakah engkau? Ya. Ironisnya, banyak manusia yang bersembunyi dan tidak mau terbuka, ya, dan akhirnya harus terus kehilangan arah. Keterbukaan justru menelanjangi iblis, dan itu merupakan jalan kepada pemulihan. Pengakuan kepada Tuhan itu memerdekakan, harusnya begitu. Karena tidak ada penuduhan di dalam Kristus Yesus hari ini. Ya, yang ada adalah kasih karunia Tuhan. Nah, itu sebabnya kalau kita mengerti ini, kemudian kita juga mengerti kondisi kita hari ini, biarlah kita sadar setiap hari dalam hidup kita, apapun pergumulan kita, mengakulah kepada Tuhan, larilah kepada Dia, bukan lari dari Dia. Jadi itu yang harus kita pahami dulu. Ya. Nah, kemudian ketika akhirnya kemudian Tuhan tahu mereka ada di mana, itu adalah awal daripada sebuah pemulihan. Ayat 10 mengatakan begini. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ya, itu jawabnya manusia. Ya. Dan kemudian ketika itu sudah terjadi sebuah pembicaraan seperti begini, yang terjadi adalah sebuah pemulihan. Ketika manusia kasih tahu dia ada di mana, dia masih di taman, dia bersembunyi, dia ngaku semuanya, pakaian atau jubah yang manusia buat dari daun pohon ara, jangan lupa itu nanti kita akan baca di Perjanjian Baru apa artinya. Akhirnya pakaian itu diubahkan sama Tuhan. Kalau kita lihat di ayat yang ke-21, itu adalah pengorbanan pertama yang terjadi yang menghasilkan sebuah jubah atau sebuah pakaian yang dikenakan kepada manusia. Kejadian 3 ayat 21 mengatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Pertama kali terjadi sebuah penumpahan darah di mana seekor hewan dikorbankan dan dipotong dan akhirnya kulitnya diambil untuk dikenakan kepada manusia. Itu merupakan sebuah tanda bahwa ada darah nantinya anak domba Allah yang mati di kayu salib untuk menutupi dan bahkan menghapus dosa kita hari ini. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan Tuhan itu menghapus dosa, menghapus hukuman dosa yang adalah maut, dan juga tidak mengingat dosa-dosa kita lagi. Nah, pertama kali yang merupakan lambang daripada jubah kebenaran, itu adalah di ayat 21 ini, ketika Tuhan ya membuat pakaian dari kulit binatang dikenakan kepada manusia. Dikenakan kepada manusia. Jelas hari ini kita tidak menggunakan kulit binatang lagi, tapi ada sebuah kebenaran yang Tuhan akhirnya berikan kepada kita hari ini. Saya cuma mau kasih lihat bahwa ini adalah urutannya dari awal, bahwa proses penebusan sudah terjadi di Taman Firdaus, sudah terjadi di Taman Eden. Eden itu artinya hadirat Tuhan. Ya. Nah, kalau kita lihat Yesaya 61 ayatnya yang ke-10, Yesaya 61 ayatnya yang ke-10, itu mengatakan dengan jelas, mengatakan begini, Yesaya 61 ayat 10, aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Jelas ya, jubah kebenaran. Diberikan, dan itu adalah jubah yang menutupi dosa-dosa kita, dan bukan sekedar ditutupi, dihapus bahkan dosanya. Kita yang tadinya memakai jubah yang kotor, kita dikenakan pakaian yang baru. Itu lambang di dalam alam roh kita. Ya. Nah, apa artinya
dengan yang tadi kita lihat di kitab Kejadian yang merupakan daun daripada daun pohon ara. Coba sekarang kita buka sama-sama Markus pasal yang ke-11. Kita teruskan pelajaran ini, Markus pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-12 sampai 14. Markus pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-12 sampai 14. Mengatakan firman Tuhan mengatakan begini, keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Perhatikan itu. Pohon ara ini sama seperti waktu manusia memakai daun pohon ara untuk menutupi ketelanjangan manusia pada awalnya. Ya, jadi dikatakan di sini, Yesus merasa lapar, dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Jangan lupa kalimat itu, sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dan murid-muridnya pun mendengarnya. Bapak Ibu, ini adalah sebuah kalimat atau prinsip yang kalau dibaca tidak dikenal konteksnya, atau tidak dikenal budayanya pada saat itu, kita tidak akan dapat konteks yang aslinya, atau arti atau makna daripada aslinya. Jadi, pohon ara, catat ini baik-baik, adalah pohon yang selalu berbuah dulu baru berdaun, Bapak Ibu. Saya ulang ya, pohon ara adalah pohon yang selalu berbuah dulu baru berdaun. Kalau Bapak Ibu pergi ke Israel, tanyakan sama tour guide-nya di sana, pasti dia akan menjawab hal yang sama. Pohon ara adalah pohon yang selalu berbuah dulu baru berdaun. Jadi otomatis kalau sudah terlihat daunnya yang lebat, otomatis sudah harus ada buahnya gitu loh. Nah, karena tidak ada buahnya, pohon ini atau lambang daripada pohon ara itu melambangkan sebuah kemunafikan, Bapak Ibu. Dan itu adalah lambang yang sudah diberikan sejak awal ketika manusia mengenakan jubahnya sejak awal. Dia memakai daun pohon ara untuk menutupi ketelanjangannya. Tuhan nggak mau. Tuhan bilang kamu harus tutup dosamu dengan sebuah pengorbanan, yaitu dikorbankan seekor hewan. Dan ketelanjangan manusia, dosa manusia ditutup dengan kulit daripada binatang. Melambangkan pengorbanan. Dan itu merupakan jubah kebenaran yang pertama kali diberikan kepada manusia. Jadi hati-hati hari ini, makna daripada pohon ara itu adalah kemunafikan. Banyak orang berkedok ibadah. Banyak orang berkedok sebagai hamba Tuhan. Atau berkedok sebagai orang Kristen, apapun itu. Untuk akhirnya hidup di dalam dua kehidupan atau dua dunia. Di satu sisi dia menonjolkan kehidupan yang terlihat kudus, di sisi lainnya dia ternyata hidup bahkan berkubang di dalam dosa. Hati-hati, Tuhan tidak mau kita pakai jubah kemunafikan. Jadi yang pertama yang kita harus pahami adalah di dunia ini manusia masih memakai jubah kemunafikan. Ya, saya terganggu dengan cerita di mana kisah di mana seorang ibu diakones gereja nganterin saya ke mobilnya. Ini terjadi udah lama sih ya, 15 tahun lalu apa kalau saya ingat. Sampai di mobilnya, saya naik sama supirnya, diantar pulang, dan waktu di mobil, supirnya tiba-tiba minta kerjaan sama saya. Saya bilang, Mas, ini mobilnya bagus, gaji pasti bagus, kenapa Mas minta kerjaan? Dia bilang, saya udah nggak tahan Pak kerja sama ibu yang tadi. Dia kasih tahu ibu yang tadi itu adalah ibu yang diakones gereja yang menolong saya, yang seringkali memberikan hospitality di dalam gereja, yang memang kalau saya lihat memang ibu itu terlihat sangat baik. Tiba-tiba supirnya bilang begini, Pak, setiap hari saya dianjing-anjingin. Saya belok kiri salah anjing, belok kanan salah anjing, saya dikata-katai sampai saya mimpi anjing, Pak. Dia bilang gitu. Saya benar-benar sakit hati sama ibu itu. Kalau Bapak nggak percaya, Bapak tanya sama orang-orang yang kerja di rumah, semua takut sama ibu, sampai anjing di rumah pun takut sama ibu, katanya gitu. Saya bilang gini, Bapak Ibu, sama dia. Loh,
Mas, itu ibu baik banget loh mas. Dia tuh nolongin saya setiap kali saya diundang ke gereja ini, dia tuh hospitality-nya gereja, dia baiknya luar biasa. Masnya bilang gini sama saya, Pak, kalau hari Minggu dia baik Pak, tapi kalau udah Senin sampai Sabtu Pak, nggak karu-karuan Pak. Di situ saya betul-betul rasa terganggu. Dan saya akhirnya sadar bahwa kehidupan seorang ibu itu, atau kehidupan kita lah, akan terlihat betul-betul dengan orang yang kita spend waktu dengan keseharian kita, orang-orang yang ada di rumah. Itu sebabnya saya menjadi orang yang sangat munafik. Kalau saya berbicara di mimbar, tetapi di belakang mimbar, di rumah saya nggak karu-karuan. Ketika saya pulang, anak-anak saya masuk kamar karena mereka ketakutan nggak mau lihat saya. Bagi saya itu pelayanan saya gagal. Karena saya menjadi orang yang sangat munafik. Saya menutupi semuanya dengan daun pohon ara. Tapi biarlah hari ini kita sadari bahwa kita ini sudah diberikan jubah kebenaran sama Yesus. Hidup seturut dengan firman-Nya. Apapun pergumulan hidupmu, itu tugas kita hari ini untuk lari ke Tuhan, bukan lari dari Tuhan. Bagi saya, ibu itu tidak pernah membereskan kondisi hatinya, dia terus lari dari Tuhan, seolah-olah dia ibadah hari Minggu. Tapi hatinya lari dari Tuhan. Dia nggak pernah minta Tuhan mengkoreksi dirinya sendiri. Akhirnya hidupnya tidak berbuah. Ingat, Yohanes 15 mengatakan, bukan sekedar berbuah. Tuhan mau kita berbuahnya banyak loh. Tetapi Tuhan bisa melakukan itu kalau kita melekat kepada rantingnya. Kalau kita mengambil keputusan, ya Tuhan, saya mau diubah, saya mau ada di ranting Tuhan. Bahkan kalau ada hal-hal yang nggak penting, dibersihin aja Tuhan, tolong dipotong bahkan. Bukannya berarti Alkitab katakan kita dipotong, hidup kita dipotong dari Tuhan, bukan. Dipotong yang nggak baik gitu loh. Itu adalah disiplin karena Tuhan tidak hukum kita hari ini. Itu adalah kesadaran kita sudah dikenakan jubah kebenaran hari ini. Nah, saya mau Bapak Ibu lihat ayat ini. Lukas 15, ayat 17 sampai 22. Ini adalah sebuah prinsip yang luar biasa tentang anak yang terhilang, yang diselamatkan oleh bapaknya. Lukas 15, ayat 17. Firman Tuhan mengatakan begini. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Ya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Ini anak yang bungsu yang kabur dari rumah. Ya. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak, jadikanlah aku sebagai salah satu upahan Bapak. Tuhan tidak mau kita datang kepadanya dengan usaha. Sebagai orang upahan, nggak mau. Kita datang kepada Tuhan, kita menerima kasih karunia. Kita adalah anak, bukan orang upahan. Maka bangkitlah ia, maka bangkitlah bapaknya, dan bangkitlah anak ini dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, perhatikan ini, ayahnya telah melihatnya. Berarti ayahnya ini digambarkan ayah ini scanning the horizon. Ayahnya ini setiap hari lihat dari kejauhan. Ini ada maknanya, Bapak Ibu. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari mendapatkan dia, merangkul dan mencium dia. Nah, perlu kita pahami, ya, ini adalah tindakan yang sangat tidak terhormat bagi seorang pria Yahudi. Karena pria Yahudi itu kalau lari, itu berarti dia angkat jubahnya. Ini adalah gambaran dari bara Bapa di sorga yang begitu mengasihi kita dan menembus tradisi agama. Jadi ini semua ada maknanya. Kalau Bapak Ibu mau lihat eksposisi lebih lengkapnya, ada di YouTube channel saya, ada eksposisi tentang anak yang terhilang. Itu saya bahas satu-satu. Nah, kemudian dikatakan begini. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, perhatikan ini, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Ini yang saya katakan. Pertama kali ketika kita kembali kepada Tuhan, dan apa yang kita harus sadari hari ini, bahwa kita sudah dikenakan Yesus dalam hidup kita. Jadi jubah kebenaran tuh hari ini Yesus. Kita dikenakan Yesus. Ya, jadi ini gambarannya nih. Pertama kali yang diberikan keselamatan diberikan adalah jubah yang terbaik, jubah kebenaran, the robe of righteousness. Pakaikan itu kepadanya. Baru kemudian kenakan cincin pada jarinya. Setelah dibenarkan anaknya, dipakaikan cincin, itu adalah lambang daripada otoritas sorgawi. Di dalam namaku, kalau engkau sebut namaku, engkau diberikan otoritas
Kalau engkau berdoa di atas namaku, engkau diberikan otoritas. Dan kemudian sepatu pada kakinya. Sepatu adalah lambang daripada anak. Disebut anak, dibenarkan, diberikan otoritas. Ya. Nah, kita dalami lagi nih, kita lihat lebih jelas lagi. Ternyata waktu bapaknya lari itu, Bapak Ibu, ini memang tidak tertulis di Alkitab, tetapi ini merupakan sebuah prinsip yang luar biasa. Karena kalau kita lihat bapaknya berlari, itu artinya dia sedang menggagalkan sebuah pengadilan rakyat, Bapak Ibu. Jadi gini, kalau kita baca sejarah ya, karena ini perumpamaan diberikan kepada orang Farisi. Orang Farisi yang hidup di dalam tradisi agama, ritual agama, dan juga tradisi-tradisi yang mereka buat sendiri. Bukan sekedar 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat itu dikembangkan oleh mereka menjadi 634. Ada 248 ketentuan, ada 365 larangan-larangan yang mereka buat. Bahkan ada Talmud, ada oral law, ada hal-hal yang mereka buat yang merupakan uh, sebuah hukum yang disebut oral law atau hukum yang tidak tertulis bahkan. Nah, ini yang mereka buat, dan itu sebabnya ketika Yesus mengatakan bapaknya berlari mendapatkan anaknya, itu menggagalkan satu pengadilan rakyat yang sering terjadi di kalangan Yahudi, yaitu namanya kezazah. Bapak Ibu, kalau nanti baca setelah ibadah ini, Bapak Ibu bisa baca keseluruhan daripada kisah ini. Kisah ini menggambarkan seorang anak yang pergi membawa uang daripada bapaknya. Ya, itu ada. Dia bilang di awal, berikan harta milikku yang menjadi hakku, kemudian dia pergi. Ya. Nah, kalau seorang itu membawa uang keluarganya pergi dan tidak dikembalikan kepada keluarganya, karena uangnya habis toh di tempat pengasingannya dia, di negeri yang jauh dikatakan, itu artinya adalah devisa daripada desa tersebut dihambur-hamburkan di luar dan tidak dibawa kembali. Itu artiannya di dalam peranah pengertian kita hari ini. Jadi sebuah devisa yang dibawa keluar tidak dikembalikan. Itu bagi rakyat setempat merupakan kerugian, walaupun itu uang keluarga. Karena mereka merasa bahwa ini ekonomi daripada desa ini, uangnya, hartanya dibawa keluar. Dan bahkan tidak dikembalikan kembali. Kalau dibawa keluar, berlipat ganda dibawa balik, itu merupakan keuntungan bagi mereka. Nah, walaupun ini uang keluarga, mereka memiliki hak untuk mengadakan sebuah pengadilan rakyat, itu disebutnya kezazah. Yang terjadi adalah ketika anak itu sebelum masuk ke dalam kampungnya, mereka akan dihadang sama masyarakat setempat, masyarakat desa itu. Dan anak itu akan kemudian dilempar di kakinya ya, dilempar sebuah kendi yang dipecahkan. Dan anak ini dinyatakan dia tidak lagi boleh menjadi warga setempat, warga daripada desa itu. Yang menggambarkan ayat ini bahwa bapaknya lari mendapatkan anak itu artinya adalah bapaknya lari mendapatkan dia selagi dia masih ada di luar desa. Nah, kalau bapaknya mendapati dia sebelum rakyat mendapati dia, pengadilan kezazah dibatalkan. Dan itu yang terjadi ketika di dalam kehidupan kita hari ini. Yang terjadi adalah di dalam kehidupan rohani, di dalam alam spiritual kita bekas orang-orang yang diadili atau orang-orang yang dihukum dan diperbudak oleh dosa. Tuhan tidak izinkan iblis untuk mengadili, menghukum, menghakimi, menuduh, apapun itu. Dia lari kepada kita. Itu adalah gambaran Tuhan turun dari tahtanya menghampiri manusia dan memberikan keselamatan kepada kita. Makanya anak yang terhilang, prosesi bapaknya berlari dan lain sebagainya, itu bukan sekedar hanya cerita belaka biasa. Itu mengandung arti yang luar biasa yang mementahkan tradisi Yahudi pada saat itu. Dan hal pertama yang diberikan adalah jubah kebenaran. Nah, coba sekarang lihat Roma 13 ayat 14. Roma 13 ayat 14. Firman Tuhan katakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Wow. Ini adalah gambaran daripada jubah kebenaran. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuh ini untuk memuaskan keinginannya. Kalau kita sudah sadar bahwa kita sudah diperlengkapi dengan jubah kebenaran, kita akan menjadi orang-orang yang akhirnya mengerti
bahwa saya ini kaya karena saya sudah diberikan the robe of righteousness. Saya berikan gambaran yang lain lagi Bapak Ibu. Coba lihat 1 Samuel pasal yang ke-30 ayatnya yang ke-7. Kita lihat dulu ayatnya, nanti saya jelaskan. 1 Samuel 30 ayat yang ke-7. Ini gambaran-gambaran tentang yang terjadi di Perjanjian Lama, betapa mereka menghargai tentang yang namanya jubah kebenaran. 1 Samuel 30 ayat 7 ini kisah tentang Daud, ya, yang pada saat itu mereka itu sedang menghadapi sebuah kesulitan yang cukup mengerikan. Nanti saya bacakan. Ya. 1 Samuel 30 ayat 7 mengatakan, lalu Daud memberi perintah kepada imam yang bernama Abyatar bin Ahimelek. Dia katakan begini, bawalah efod itu kepadaku, maka Abyatar membawa efod itu kepada Daud. Oke, apa itu efod? Efod itu adalah pakaian kudus yang dikenakan oleh imam besar Lewi pada saat itu. Jadi imam besar itu memakai baju efod. Ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka datang ke dalam, akhirnya kalau kita kenal yang namanya ruang maha kudus, mereka mempersembahkan korban dan lain sebagainya di hari pendamaian, itu mereka menggunakan efod namanya. Tuhan memerintahkan agar mereka tidak mengenakan pakaian biasa selama pelayanan mereka di Bait Allah. Itu yang terjadi pada saat itu. Mereka harus mengenakan pakaian kudus namanya. Nah, efod itu terdiri dari 3 warna, Bapak Ibu. Ada warna biru, ada warna ungu, dan juga warna merah. Dalam Alkitab, biru itu melambangkan warga sorga dan Tuhan. Ungu adalah warga imamat kerajaan. Itu adalah warna yang dikenakan sama Yesus sebagai warga kerajaan, karena itu lambang daripada raja. Dan merah itu adalah warna daripada pengorbanan. Jadi ada 3 warna. Jadi semuanya ada maknanya sebenarnya. Nah, ini yang terjadi. Satu hari, Daud dan anak buahnya menemukan kota Ziklag, ya, terbakar habis sama orang Amalek. Terbakar habis sama orang Amalek. Nah, orang Amalek itu telah menyerang Ziklag, kemudian menangkap wanita, anak-anak Israel, termasuk kedua istri daripada Daud. Namanya Ahinoam sama Abigail. Itu kita bisa baca di 1 Samuel 30 kisahnya ya. Semua orang termasuk Daud itu berduka, menangis, sampai mereka tidak memiliki lagi kekuatan untuk menangis sampai segitunya gitu. Daud dalam posisi sangat terjepit, tertekan, tidak tahu harus mengambil keputusan apa. Daud kemudian meminta baju efod mewakili Tuhan. Biru, imam kerajaan ungu, dan kematian Yesus di kayu salib untuk pengorbanan, untuk mengorbankan dirinya untuk kita, yang warna merah. Jadi itu mewakili 3 warna itu. Apa yang dilakukan Daud ini sungguh indah dalam kondisi terjepit. Dia mau datang kepada Tuhan dan meminta hikmat kerajaan sorga dan perlindungan Tuhan. Dia tidak mau datang kepada Tuhan dengan sembarangan. Dia mengenakan pakaian yang harusnya dikenakan sama imam besar. Daud bertanya begini sama Tuhan. Apakah dia harus mengejar kelompok perampok itu dari Amalek, atau tidak? Itu dia minta hikmat sama Tuhan. Dengan mengenakan baju kebenaran, robe of righteousness. Akhirnya Tuhan menyuruh Daud mengejar, menyusul, dan membebaskan tawanan-tawanan ini ya. Dengan jaminan itu, akhirnya Daud dan 400 orang berangkat dalam misi penyelamatan itu. Dan di tengah perjalanan, Tuhan bahkan mempertemukan Daud dengan budak musuhnya yang akhirnya membocorkan lokasi di mana musuhnya berada. Ya, Daud akhirnya melepaskan semua tawanan yang dirampas sama bangsa Amalek. Dan ketika kita mengerti ini, kita akan mengerti bahwa di dalam apapun kehidupan ini, di perjanjian lama aja nih, ya seorang yang tidak biasa menggunakan jubah kebenaran pun mengenakan itu supaya ketika dia datang kepada Tuhan dia dilayakkan. Hari ini kita nggak perlu lakukan itu lagi. Kita nggak perlu pakai baju-baju khusus untuk datang kepada Tuhan, kemudian kita minta Tuhan melayakan kita dan lain sebagainya. Bukan itu lagi. Coba lihat Galatia 3 ayat 26 sampai 27. Galatia 3 ayat 26 sampai 27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ya, kita adalah anak-anak Allah. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman, anak-anak Allah karena iman bukan karena perbuatan. Kita percaya kepada Yesus karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kita sudah mengenakan
yang namanya jubah kebenaran. Bapak Ibu, eh, sebagai penutup, saya cuma mau memberikan kepada kita, jangan sampai kita dibohongin iblis. Dan kita masih memakai jubah kemunafikan, dan juga ada jubah kesombongan loh Bapak Ibu, hati-hati. Ya, kalau kita baca, nanti saya cuma kasih ayatnya aja, nanti Bapak Ibu baca sendiri di rumah. Ketika Naaman di 2 Raja-Raja 5 ya, nanti Bapak Ibu baca sendiri. Itu ketika dia datang kepada Elisa. Dia minta untuk supaya kustanya disembuhkan. Elisa itu bilang, kamu harus mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Kalau kamu mandi 7 kali dalam sungai Yordan, tubuhmu akan pulih, engkau menjadi tahir. Bapak Ibu, dia tuh pakai pakaian panglima loh. Dia kan panglima tentara Aram. Ya. Tetapi kemudian dia bilang begini, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar, Elisa datang keluar, kemudian berdiri memanggil nama Tuhan, menggerak-gerakkan tangannya, dan penyakit dalam tubuhku ini sembuh. Aku maunya gitu aja, udah aku pakai aja tetap baju panglima ini, Elisanya suruh keluar, arahin tangannya, tumpangin tangan kalau perlu hari ini, saya nggak perlu melepaskan jubah-jubah ini dong, harusnya kan bisa. Udah gitu dia komplain lagi, dia bilang gini, kenapa mesti masuk sungai Yordan? Mungkin karena sungai Yordannya kotor pada saat itu. Dia bilang begini, di tempat saya di Damsyik, itu ada sungai namanya Abana dan Parpar, dia bilang begitu. Itu sungainya lebih baik daripada sungai di sini. Kenapa nggak saya suruh nyelam aja di sana? Dia yang atur-atur Tuhan akhirnya. Bapak Ibu, hati-hati dengan jubah kesombongan. Dia tidak mau melepaskan jubah panglimanya. Dia mau dengan urusannya dia sendiri, dengan kepentingannya dia sendiri. Sampai akhirnya dia taat, dia melepaskan jubahnya, dia dicelupkan di sungai Yordan, kesembuhan terjadi akhirnya. Jadi hati-hati, ya hari ini iblis itu akan mulai kasih tahu sama kita bahwa ada jubah-jubah yang kita masih pakai, kemunafikan mungkin, kita masih pakai yang namanya kita di depan orang kayaknya oke-oke aja. Mereka nggak tahu kita punya kepahitan loh sama orang lain. Kita lagi diemin orang. Kita kalau ketemu dia, kita nggak tegur dia. Terus kita masih datang-datang ke gereja, masih shalom-shalom. Kita masih seolah-olah semuanya oke-oke aja. Dan kita nggak mau ngaku sama Tuhan. Ya, kita bahkan abaikan itu. Kita di dalam doa kita juga kita nggak omongin itu karena kita pikir, udahlah itu kan urusan saya, bukan urusan Tuhan. Hati-hati. Tanggalkan jubah kemunafikan kita. Lari ke Tuhan, bukan lari dari Tuhan. Apapun pergumulanmu hari ini. Kemudian tanggalkan jubah kesombongan. Harta, jabatan, status, ketenaran, atau uang. Itu bukan identitas kita. Itu bukan jubah kita. Jubah kita adalah jubah kebenaran. Itu tidak menentukan masa depan kita. Itu tidak menentukan kebenaran, posisi benar kita di hadapan Tuhan. Jadi hati-hati dengan hal itu. Ya. Dan yang terakhir adalah jubah kekuatan daripada manusia. Itu yang diberikan kepada Yusuf. Bapak Ibu, Yusuf sempat kerja di rumahnya Potifar loh. Berarti dia kan sebelumnya budak. Dia sebelumnya kan diperjualbelikan. Dia kan sebelumnya jubah yang diberikan sama Yakub ditanggalkan sama kakak-kakaknya. Dicelupkan ke darah hewan. Dikasih sama bapaknya. Bapaknya nangis-nangis dipikir anaknya mati diterkam binatang buas. Toh dia dibuang sama orang-orang Midian. Dia dibawa ke Mesir. Dia sempat dipromosi loh di situ. Dia dikasih jubahnya daripada rumahnya Potifar. Ya. Dan waktu dia sedang diberikan itu, ya, yang terjadi adalah sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Karena waktu dia dirayu sama istrinya Potifar, ya, ini yang terjadi. Kejadian 37 ayat 23 sampai 24 mengatakan begini. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya. Mereka pun menanggalkan jubah Yusuf. Jubah maha indah yang dipakainya itu. Itu yang pertama. Jubahnya ditanggalkan. Ya. Kemudian jubah itu dibawa, jubah itu diambil, dia diperdagangkan sebagai budak. Dan Kejadian 39 ayat 12 mengatakan, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ada baju
yang diberikan sama rumahnya Potifar. Bajunya pasti bagus. Dia adalah orang kepercayaan kok. Dia adalah mungkin ketua daripada pembantu rumah tangga di sana. Jubah itu ditanggalkan sama dia. Karena bagi dia, itu adalah jubah kekuatan manusia. Dia tidak mau menggunakan posisinya, keelokan parasnya, untuk jatuh ke dalam dosa. Hari ini, jubah-jubah seperti itu mari kita tanggalkan. Dan yang paling indah adalah, saya tutup dengan ini. Yang paling indah adalah, ketika seorang yang sudah pendarahan belasan tahun, seorang perempuan yang pendarahannya sampai 12 tahun, dia hanya berpikir begini, kalau aku jamah jumbai daripada jubahnya Yesus. Itu kisahnya ada di Lukas 8 ayat 43 sampai 48. Kalau saja aku jamah jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Dan waktu dia jamah jumbai jubahnya, di tengah-tengah keramaian yang ada pada saat itu, Yesus sempat berkata begini, siapa yang menjamah aku karena ada kuasa yang keluar dari aku. Saya cuma mau kasih gambaran ini saja. Betapa sulitnya manusia pada saat itu. Betapa sadarnya manusia pada saat itu. Bahwa mereka harus datang kepada Tuhan dengan jubah kebenaran seperti Daud. Kemudian di saat Yesus ada di muka bumi, seorang wanita berpikir kalau saya jamah jubahnya, jumbai ujungnya saja, saya sembuh. Dia sembuh Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini kita nggak usah lari-lari jamah jumbai jubahnya Yesus. Jubah kebenaran yang adalah Yesus itu sendiri sudah dikenakan kepada kehidupan kita. Hari ini, apapun kebutuhanmu, engkau butuh kesembuhan, engkau butuh yang namanya pemulihan, apapun itu, bilang gini, Tuhan terima kasih ya, jubah itu sudah dikenakan kepada saya. Saya nggak perlu cari-cari lagi, berusaha menjamah jumbai jubahnya Yesus, ujung daripada jubahnya. Jubahnya sudah dikenakan kok ke aku. Dengan otoritas ilahi aku percaya, karena aku sudah dibenarkan. Aku dapat otoritas Tuhan untuk menerima kesembuhan, pemulihan yang luar biasa. Dan bahkan, pikiran aku yang selama ini tertuduh, hati aku yang selama ini tertuduh, dituduh tentang masa lalu lah, dituduh tentang kesalahan yang mungkin kita pernah buat, kegagalan kita. Ingat bahwa jubah kebenaran itu tidak pernah mempertanyakan masa lalumu. Jubah kebenaran diberikan, karena di mata Tuhan, kita sudah dibenarkan. Sadari itu, bahwa yang kita pakai adalah jubah dari Dia, bukan dari kita sendiri, bukan apa yang kita buat. Itu sebabnya tanggalkan semua jubah-jubah yang kita buat. Jubah kesombongan, jubah kekuatan kita, jubah kemunafikan, tanggalkan semua itu. Hidupmu akan dimerdekakan. Dan bahkan di dalam jubahnya Kristus, kita diberikan kehangatan yang luar biasa. Berikan ruang itu untuk Dia hadir dan menguasai seluruh hidup kita. Ingat, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Saya nggak pernah lupa, anak saya waktu masih kecil, dia sakit. Dia bilang, Dedi, tidur sama aku, please. Dan saya nggak pernah lupa, dalam tubuhnya yang mungil itu, saya peluk dia malam-malam. Dia rasa teduh sekali. Dan saya nggak pernah lupa juga, waktu saya tidur di ranjangnya dia, saya bilang gini, Dek, boleh nggak geser dikit? Karena kalau nggak Dedi jatuh nih. Gitu. Dia kasih ruang buat saya, untuk saya bisa peluk dia. Hari ini berikan ruang itu dalam hidupmu, kepada Tuhan. Untuk Dia peluk saudara. Dan memberikan kelegaan dan kepuasan. Bukan sekedar sebuah ruangan saja, atau sebuah sudut saja. Tapi berikan semua ruang dalam hatimu untuk Dia. Untuk Dia menguasai hidup kita. Kenapa? Karena kita sudah mengenakan Yesus sebagai jubah kebenaran kita. Mari kita nyanyikan satu buah lagu. Kita siapkan diri kita untuk perjamuan kudus. Mari angkat pujian bersama-sama. Bukan dengan barang fana Kau menebus dosaku, dengan darah yang mahal
tercela, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan ada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari sekali lagi nyatakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan ada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita siapkan hati kita. Kita pegang di tangan kanan kita tubuh Kristus yang sudah dicabik-cabik di kayu salib. Ingatlah bahwa di perjanjian baru, bilur itu dalam bahasa aslinya adalah singular, bukan plural. Itu artinya adalah bilur itu cuma satu sebenarnya dalam bahasa aslinya. Berarti Bapak Ibu, tubuhnya Yesus itu kalau dikatakan bilur-bilur, itu berarti ada sayatan-sayatan yang masih menyisakan daging atau tubuh daripada dia di belakangnya. Tapi ketika dikatakan bilur saja, itu berarti tubuhnya hancur total di belakang. Tidak tersisa daging pun di belakangnya. Itu sebabnya itu yang dia berikan untuk kita. Pengorbanan yang begitu dahsyat. Itu diberikan untuk kita alami hari ini, apapun kebutuhan kita. Kesehatan, kesembuhan. Bukan sekedar kalau saya katakan kesehatan itu di tubuh saja. Kita perlu jiwa yang sehat. Kita perlu jiwa yang bersih. Kita perlu jiwa yang tidak menyimpan kesalahan orang lain, bahkan kepahitan. Kita perlu jiwa yang disembuhkan, pikiran yang disembuhkan, dan bahkan emosi mungkin yang harus disembuhkan hari ini. Itu sebabnya percayalah bahwa tubuh Kristus yang sudah dicurahkan di kayu salib, bilur itu akan menolong kita, akan memulihkan hidup kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dan kemudian ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Tuhan Yesus, kami pegang darah-Mu di tangan kanan kami. Pertama kali di dalam Paskah yang pertama, ada darah daripada anak domba yang dibubuhi di pintu-pintu bangsa Israel.
Dan bahkan kalau kita lihat cara mereka membubuhi itu bentuknya salib. Itu supaya malaikat maut meluputi, akhirnya tidak bisa mencapai anak-anak sulung yang ada di dalam. Bapak Ibu, sadari diri kita bahwa Alkitab mengatakan ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita disebut anak sulung. Dan darah yang tercurah hari ini, darah itu akan menjaga, melindungi kita, melindungi keluarga kita, melindungi masa depan kita, melindungi pekerjaan kita, melindungi apapun yang kita sedang kerjakan. Karena darah itu tercurah. Bukan sekedar hanya untuk menghapus dosa dan menghapus hukuman dosa. Tapi darah itu juga yang akan menjaga kehidupan kita. Dan bahkan hari ini kita sudah belajar. Pertama kali darah itu, yang merupakan kulit daripada hewan itu, menjadi jubah kebenaran kita. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah ia makan dan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Berterima kasih ya Tuhan, buat perjamuan ini, tubuh dan darah-Mu manunggal dengan kami. Dan itu sebabnya kami sudah dibenarkan, hari ini kami dikuduskan, dan kami akan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan nantinya. Dan itu sebabnya kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan. Karya-Mu luar biasa buat kami. Dan kehidupan kekristenan kami dimulai ketika Engkau katakan selesai di kayu salib. Pikiran dan hati kami beristirahat di dalam naungan firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami sudah terima perjamuan kudus ini, dan kami percaya hidup kami terus ada di dalam kemenangan demi kemenangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Saya serahkan kembali sebelum doa berkat. Apakah ada pengumuman? Untuk pengumumannya,